Pertama, kita tempatkan elektrodenya dulu. Caranya bagaimana? Pertama pegang ini, ujungnya. Ya, pegang ujungnya. Jangan sampai lepas. Kalau lepas nanti bisa pecah, bisa mengganti kita. Kemudian setelah kita pegang kuat, kita kendorkan sendinya. Misal ini pada kondisi OA lutut ya. Tuh. Yang kanan aja, yang kanan. Nah, bisa seperti ini. Ya, tapi ini jangan lupa selalu dipegang. Kalau lepas jatuh pecah. Ya toh? Kita sudah belajar capek-capek harus mengganti rugi itu kan nggak lucu itu. Ya toh? Kita kencangkan. Oke. Ganti satunya. Pegang ujungnya, ya toh? Yang kuat jangan lupa. Kendorkan sendinya dan kita sesuaikan. Nah, yang ujung ini bisa pronasi supinasi ini. Wah, keren. Pronasi Ya. supinasi. Ya. Kira-kira masalah tidak itu? Tidak. Kecuali kalau kita menggunakan inframerah. Itulah gunanya perkembangan teknologi. Begetar. Oke. Nah, ini pemasangan elektrode namanya kontraplanar. 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 Kalau tadi kan kalau di elektrode kan kita mengenal ada berhadapan. noktrang, ada pemasangan transregional gitu ya. Ini pemasangan namanya kontraplanar. Kontraplanar. Berhadapan. Berhadapan. Ini berhadapan ini. Kontraplanar. Kontraplanar. Oke. Nah, ini home screen-nya seperti ini. Nah, mungkin nanti kalau udah punya sendiri ganti pakai fotonya sendiri ya. Wallpaper-nya itu. Kemudian kita bisa menuju ke man. Man itu manual. Niki. Man itu manual. Kita klik manual. Nah, di manual ini ada di awal ini di paling atas adalah terapi. Terapi ini bisa kita pilih single dan double channel. Nah, single dan double channel. Ya toh? Kalau kita menggunakan double channel, di sini ada aplikator A dan B. Kalau kita menggunakan single channel, kita hanya menggunakan aplikator C. Ya. Kalau kita menggunakan double ada aplikator A dan B. Kira-kira aplikatornya ada nggak ini? Not detected, ada nggak? Nggak ada. Nah, ini nggak ada. AB masih kosong. Belum ada yang mengisi. AB. Kalau mau ada yang mengisi, beli. Beli aksesorisnya lagi, tambahkan di situ. Nanti di-update softwarenya. Baru bisa menggunakan terapi double channel. Ya, ini orang bisnis ini. Bisnis ini. Jika kita pilih single channel, mau nggak mau, karena kita menggunakan C saja, single channel. Oke. Kemudian parameternya ini bisa continuous ataukah pulse. Ya, bisa continuous SWD, bisa pulse SWD. Kalau continuous SWD maka dia akan maksimal efek thermalnya. Tapi kalau pulse kita bisa memiliki dua efek, ada efek thermal dan efek non thermal. Bagaimana dosisnya bisa disesuaikan dengan PPT yang tadi. Oke. Kita akan coba yang continuous. Kita enter. Waktunya default 30 menit. Waktunya default 30 menit. Kemudian kita start. Sehingga mudah. Tidak menentukan apa-apa ini. Tinggal start. Ketika di start. Nah, ketika di start ini waktunya mulai jalan. Sudah mulai 29 menit 53 detik. Mulai jalan. Kemudian ini powernya. Power itu kekuatannya, intensitasnya. Satuannya watt. Di sini masih 10 watt. Nggak bisa bikin panas, harus ditingkatkan. Gitu. Misal ditingkatkan sampai 100 watt misal. 100 watt. Kita lihat tuningnya. Di sini ada tuning. Tuning itu adalah efektivitas medan elektromagnetik pada pasien.
transfernya bagaimana? 100% atau tidak? Usahakan tuningnya di atas 90%. Kalau tuningnya di bawah 90%, artinya medan elektromagnetiknya buruk. Harus dikoreksi penempatan elektrodenya atau posisi pasiennya agar tuningnya 90% ke atas. Ataukah koreksi dekat AC atau tidak? Ataukah misal pasiennya coba bergerak, gerak yang tinggi, nah dia juga ikut naik turun, dia ikut naik turun, sehingga pastikan pasiennya tidak banyak bergerak. Alatnya bergerak, loh langsung turun. Sehingga SWD itu aplikasinya mudah, tapi susah juga untuk mengatur tuningnya agar 100%. Nah ini contohnya, saya tingkatkan lagi. Terus kemudian yang perlu diwaspadai, Maaf. ini ada medan elektromagnetik. Jadi ini ada radiasi. Radiasinya sampai mana? Oh sampai sini. Berarti saya aman di sini. Kalau deket berarti bahaya ya. Kalau di sini masih ada radiasi. Nah ini apa? Apa sih? Kalau terapis itu sehari bisa 20 sampai 50 pasien mengaplikasikan SWD. Kalau kita terpapar terus, kita bisa terjadi efek negatif pada tubuh kita. Jadi nggak boleh dekat. Tapi kalau pasien paling seminggu cuma sekali 2 kali toh. Kalau terapis itu sehari bisa 50 kali menggunakan SWD. Jadi harus hati-hati, jaraknya harus diatur. Jangan terlalu dekat. Itu penggunaan SWD. Sudah mulai hangat belum? Sudah mulai hangat? Sedikit. Bentar, kita tunggu dulu. Ini jedanya yang mana? Jedanya Ada yang mau tanyakan? radiasinya dari dekat sini sampai sini ya, dari sini bapaknya ini. Apa? Nah dari sana. Dari kabel. Sini. Oh ini. Dari kabel. Iya. Mulai keren. Alatnya enggak? Iya. Gelombang elektromagnetiknya dari kabel. Dari kabel. Sudah hangat? Jelas hangat? Dari kabel sini. Tolong maju ke depan. Iya maju. Langsung pegang gini ya? Boleh. Ya boleh. Meledak. Hangat nggak? Enggak toh? Oh, enggak hangat. Tapi kok was-was? Iya takut karena baru pertama kali. Jadi pasien merasakan hangat tapi ini nggak panas sama sekali. Kok bisa gitu Pak? Hah? Kan dia tidak menggunakan sinar. Beda kalau inframerah. Infrared pakai. Gak usah nunggu 5 menit lah. 2 menit aja pegangan berani nggak? Inframerah panas. Tapi kalau ini enggak, karena dia menggerakkan molekul di dalam tubuh pasien. Molekul yang bergerak tadi membuat panas. Sehingga ini kita pegang, ya nggak panas. Ya itu namanya perkembangan teknologi. Memberikan manfaat yang lebih tinggi tapi resikonya minimal. Kan biasanya sering itu kalau pemanasan yang pakai sinar itu nggak sengaja nempel itu. Nah, bukan hanya meningkat suhu jaringannya tapi terbakar jaringannya kan. Nah sekarang perkembangan teknologi seperti ini. Tapi ya ada efeknya, ada radiasi maka harus hati-hati. Tetapi nanti kalau di lahan ada yang dicincing dulu itu misalnya, ya sudah lakukan aja. Tapi pada dasarnya nggak apa-apa. Itulah yang dinamakan perkembangan teknologi. Kalau inframerah ya harus dibuka karena menggunakan sinar. Ada perbedaan nggak buat dibuka sama aja? Sama saja. Terus ini adalah safety. Misal pasiennya mau ke belakang atau terlalu panas, dia bisa tarik kemudian dia off. Atau pause, coba ditarik. Nah. Pause. Pause. Ya di sini continuous. Nah, ini pemasangan kontraplanar. Nanti kalau di punggung pemasangan planar. Nah, itu hati-hati.
Itu nanti hati-hati. Kalau koplanan seperti ini di punggung, pasiennya tengkurap ya. Tengkurap kemudian kedua padnya dia ditaruh di atas itu. Itu hati-hati. Oke. Coba kita praktekkan aja.